Halo Capricorn, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Capricorn, Sun, Moon, and Rising, dengan doi kalian masing-masing untuk bulan Januari 2021, gitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kamu dengan doi kamu untuk belakangan sampai sekarang ini, kemudian perasaan kamu terhadap doi kamu untuk sekarang ini, perasaan doi kamu terhadap kamu untuk sekarang ini, dan juga percintaan kamu dengan doi di bulan Januari 2021 akan bagaimana gitu ya. Nanti juga akan ada saran-sarannya terkait bagaimana agar hubungan kalian ke depannya bisa lebih baik, bisa lebih berkembang. Dan juga di sesi terakhir, di bagian terakhir, akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, bisa inisial nama kalian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Capricorn ataupun zodiak doi kamu gitu ya. Dan juga tanggal-tanggal dan bulan-bulan yang akan terkait, yang akan familiar dengan kalian, dengan hubungan kalian gitu ya. Misalnya tanggal PDKT, tanggal pernikahan, dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini, bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku akan lampirkan akun Instagram aku, kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Kita langsung mulai ya untuk bacaan untuk kalian gitu ya, reading untuk kalian. Yang pertama, ini kita berbicara tentang gimana sih kondisi hubungan kamu dengan doi kamu untuk belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Kita punya kartu Page of Swords, lalu kita punya kartu Nine of Swords, lalu kita punya kartu Knight of Wands, dan kita punya kartu The World gitu ya. Kita punya Page of Swords, Nine of Swords, Knight of Wands, dan The World gitu ya. Jadi gimana sih hubungan kalian belakangan sampai sekarang ini? Belakangan sampai sekarang ini, kalian sedang berada di titik di mana kalian sedang sangat-sangat mempertimbangkan bagaimana ya sebaiknya sekarang dan kedepannya menanggapi kondisi hubungan kalian, menanggapi perasaan kamu terhadap dia, perasaan dia terhadap kamu gitu ya. Kalian lagi di titik di mana banyak sekali mempertimbangkan evaluasi introspeksi gitu ya, mempertimbangkan terutama dari pengalaman-pengalaman kayak berhubungan sebelumnya, dari masa lalu kalian sebelumnya gitu ya, masa lalu kalian berdua gitu ya. Kenapa ada pertimbangan? Kenapa ada evaluasi seperti ini gitu ya? Karena gini, sebenarnya ada titik di mana kalian sebenarnya ingin sekali memperjuangkan kembali hubungan kalian gitu ya. Jadi ada beberapa dari kalian yang benar-benar no contact, yang benar-benar sedang tidak berkomunikasi gitu ya. Ada juga teman-teman yang sedang putus gitu ya. Dan juga ada teman-teman yang masih berhubungan tapi nggak intens, renggang gitu. Nah, ini kan general reading, ambil apa yang resonate gitu ya. Tapi intinya adalah di sini kalian sedang di titik sebenarnya kalian ingin memperjuangkan kembali, ingin intens lagi berhubungan, ingin melanjutkan, memperbaiki, membenahi hubungan kalian gitu. Kalian ingin ke depannya hubungan bisa berkembang pesat gitu ya. Walaupun akan butuh waktu perlahan gitu ya, nggak apa-apa perlahan, tapi kalian sebenarnya menginginkan hubungan kalian bisa berkembang, bisa lebih baik lagi. Karena sebenarnya kalian masih melihat hubungan kalian sebagai salah satu sumber kebahagiaan kalian. Kamu masih melihat dia sebagai sumber kebahagiaan kamu, salah satu sumber kebahagiaan kamu, dia juga begitu gitu ya. Cuman, apapun yang pernah terjadi sebelumnya membuat adanya ketakutan di sini, adanya overthinking, stres, tertekan. Kadang ada beberapa dari kamu yang sampai susah tidur saking apa yang pernah terjadi sebelumnya ini menjadi bahan atau beban pikiran untuk kamu, untuk kalian gitu ya. Jadi itulah kenapa walaupun ingin sekali memperjuangkan kembali, ingin sekali ada perkembangan pesat, tapi pada akhirnya karena ada overthinking ini gitu ya, pada akhirnya kalian stuck di tahap mempertimbangkan, stuck di titik mengevaluasi atau introspeksi.
iya sih, kami mau sih, atau gua mau sih, atau dia mau sih memperbaiki hubungan, tapi dulu pernah begini, maka sekarang harus gimana? Walaupun aku pengen balikan, walaupun aku pengen perjuangkan kembali, tapi dulu begini aku jadi tertekan, aku jadi bingung. Nah, kira-kira perasaan atau kondisi hubungan kalian belakangan sampai sekarang ini seperti itu gitu ya. Nah, overthinking ini, stres ini, tertekan ini, selain karena ada satu dengan hal dari masa lalu kalian terjadi gitu ya. Salah satunya adalah terkait the world ini, terkait walaupun menginginkan perkembangan, perubahan untuk hubungan kalian. Tapi satu sisi, kalian sadar kalau apa namanya, perubahan ini hanya akan terjadi melalui satu proses yang bisa saja panjang, waktunya bisa saja tidak sebentar, dan dalam proses ini bisa saja lika-likunya atau tantangannya tidak akan mudah. Nah, walaupun ada keinginan, tapi satu sisi ada ketakutan, ada ketidaksiapan. Aku bisa nggak ya? Aku mampu nggak ya? Gitu-gitu loh. Ada pemikiran-pemikiran seperti itu gitu ya. Oke, kita lanjut ke perasaan kamu terhadap doi kamu untuk sekarang ini gitu ya. Kita ada 4 kartu. Yang pertama kita punya Seven of Swords. Lalu kita punya Four of Swords. Lalu kita punya Nine of Pentacles. Dan kita punya Six of Swords gitu ya. Jadi gimana sih perasaan kamu terhadap doi kamu untuk sekarang ini? Sebenarnya kalau kamu dibilang masih sayang atau enggak, iya masih sayang karena kita punya Nine of Pentacles gitu ya. Kamu masih sebenarnya merasa nyaman sama dia. Kamu masih enjoy sebenarnya, masih ada dalam hati kamu yang terdalam gitu ya. Dari lubuk hati terdalam kamu, kamu sebenarnya masih sayang sama dia, masih merasa nyaman, kamu merasa dia membuat kamu nyaman. Kamu masih merasa seperti itu. Cuman walaupun begitu, balik lagi, kita bicara masa lalu gitu ya. Ada hal-hal dari masa lalu yang kamu masih lihat banget, yang kamu masih fokuskan banget. Jadi ada hal-hal dari masa lalu yang masih terungkit dan terngiang dan terbawa sampai sekarang. Yang alhasil, fokus kamu terlalu ke belakang, terlalu ke permasalahan atau kejadian-kejadian atau pengalaman masa lalu, trauma, luka, kekecewaan, kesedihan yang sudah-sudah gitu. Ibaratnya, 70%-nya ke belakang, 30% ke sini gitu kan. Nah, ini berdampak ke walaupun kamu masih sayang, walaupun kamu masih mau enjoy, kamu masih merasa nyaman gitu ya. Tapi pada akhirnya karena terlalu ke belakang, fokus kamu terlalu ke belakang, akhirnya kamu jadi lebih lebih banyak insecurity-nya daripada merasa secure sama pasangan kamu, sama hubungan kalian gitu. Balik lagi ya, 4 kartu ini tiganya cen- tiganya sorry dari 4 kartu ini, duanya cenderung negatif. Kalau kita bicara perasaan gitu ya, kita bicara perasaan percintaan gitu ya. Yang positif hanya satu gitu. Nah, pada akhirnya, walaupun masih deep down enjoy, masih nyaman, tapi karena insecurity-nya lebih besar, fokusnya lebih banyak ke masa lalu dibanding apa yang bisa dilakukan sekarang ini. Pada akhirnya kamu memilih untuk menanggapi hubungan kamu atau perasaan kamu terhadap dia dengan cara seperti air mengalir, jalani aja. Apa yang akan terjadi, maka terjadilah. Itu adalah pola pikir kamu sekarang ini dalam menanggapi perasaan kamu terhadap dia, gitu ya. Oke, selanjutnya ini kita bicara tentang perasaan doi kamu kepada kamu untuk sekarang ini, gitu ya. Kita punya kartu Page of Pentacles. Kita punya kartu Ten of Pentacles. Kita punya kartu The Magician. Dan kita punya kartu Four of Pentacles gitu ya. Jadi gimana sih perasaan doi kamu terhadap kamu untuk sekarang ini? Apakah dia masih sayang? Yes. Dia masih sangat teramat sayang sama kamu karena kita punya Ten of Pentacles gitu ya. Salah satu kartu yang kalau kita bicara dalam konteks percintaan atau perasaan gitu ya. Ini salah satu kartu yang sangat positif, salah satu kartu yang sangat kuat. Dimana dia ingin membangun hubungan yang berjangka panjang sama kamu. Dia ingin Dia ingin hubungan bisa berjangka panjang, lalu kayak perkembangannya bisa sampai ke jenjang selanjutnya. Kalau misalnya kamu masih belum pacaran, dia mau membawa hubungan kamu sampai ke pacaran atau bahkan sampai ke pernikahan gitu ya. Atau kalau misalnya kamu sudah menikah, dia pengen hubungan bisa bahagia lagi, bisa lebih berkembang, bisa lebih stabil lagi gitu ya. Ini kartu yang sangat positif gitu ya. Cuman pada akhirnya walaupun keinginannya atau perasaan seperti itu, dia stuck gitu loh. Dia nge-stuck, dia pasif, actionnya minim gitu. Dalam artian hanya sebatas keinginan, tapi actionnya minim karena dia nge-stuck. Nge-stuck itu bukan karena dia nggak bisa gitu ya. Karena
secara kapabilitas, secara kemampuan, atau secara pengetahuan gitu ya, dia sangat mampu, dia sangat tahu apa yang sebaiknya dilakukan terhadap kamu, terhadap hubungan kalian. Dia sangat mengerti apa yang bagus atau tidak baik untuk dia lakukan terkait kamu, terkait hubungan kalian. Tapi pada akhirnya dia tahu apa yang dia bisa lakukan atau apa yang perlu dia lakukan atau apa yang sebaiknya jangan dia lakukan, tapi belum tentu dia mengimplementasikan apa yang dia tahu baik, apa yang dia tahu kurang baik gitu. Dan ini berdampak ke dia jadi pasif. Ini adalah salah satu alasan dia jadi pasif gitu ya. Kenapa? Kita ada kartu Page of Pentacles di sini. Walaupun rasa bahagia, rasa nyaman masih dia rasakan terhadap kamu, terhadap hubungan kamu, dia ada keraguan gitu. Nah, apa sih keraguannya? Keraguannya adalah terkait ke Ten of Pentacles lagi, balik lagi ke awal gitu ya. Walaupun ini adalah kartu yang sangat positif, tapi kartu ini juga ada sisi negatifnya. Dalam artian apa sih sisi negatifnya? Dalam artian, walaupun dia sayang, sesayang itu, secinta itu sama kamu, walaupun dia ingin membawa perkembangan pada hubungan kalian, tapi Ten of Pentacles ini, kebahagiaan dan kestabilan secara emosional atau secara perasaan atau secara hubungan ini hanya akan bisa dicapai melalui satu titik atau satu proses yang bisa saja panjang. Sudah panjang, bisa saja lika-likunya tidak akan mudah gitu. Naik turunnya bisa saja akan ada banyak gitu. Dan dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketenangan, kebijakan, kehati-hatian dalam setiap langkahnya. Dalam menjalani proses ini. Doinya kamu, pasangannya kamu, somehow ada ketakutan, ada keraguan. Gue sayang sih, tapi gue bisa nggak ya? Padahal sebenarnya kalau dibilang bisa atau enggak, dia bisa. Cuman perkara dia mau atau enggak. Nah itu yang jadi permasalahan gitu ya. Oke. Um, 4 kartu selanjutnya kita berbicara tentang hubungan kamu dengan doi kamu di bulan Januari 2021 gitu ya. Kita punya kartu Ten of Swords. Kita punya kartu Three of Swords. Kita punya kartu Eight of Swords. Dan kita punya kartu Three of Wands gitu ya. Oke. Jadi gimana sih hubungan kalian di bulan Januari 2021? Ini energi yang sangat berat sebenarnya. Kita punya Ten of Swords, kita punya Three of Swords, kita punya Eight of Swords gitu ya. Jadi di bulan Januari 2021, tolong diingat ini general reading gitu ya. Ambil apa yang resonate. Balik lagi energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif gitu ya. Jadi di bulan Januari 2021 ada beberapa dari kalian yang akan putus gitu ya. Yang hubungannya benar-benar berakhir, putus atau bercerai atau tiba-tiba no contact gitu ya. Sesuaikan dengan kondisi situasi kamu gitu ya. Atau kalau misalnya bukan putus gitu ya, lebih ke kamu akan merasa atau hubungan kalian akan berada di titik yang lebih jatuh daripada yang ada sekarang gitu. Kenapa sih gitu ya? Ada Three of Swords gitu ya. Ada kekecewaan, kesakit hatian, ada stagnansi hubungan. Stagnansi hubungan dikarenakan kamu ataupun kalian bingung dalam bagaimana menanggapi situasi kondisi yang ada. Serumit itu, sebeban pikiran itu yang pada akhirnya kayak awalnya mungkin mau cari solusi gitu ya. Tapi karena menurut kalian, apapun situasi yang akan terjadi di bulan Januari 2021 sangat menguras pikiran kalian yang pada akhirnya bikin hubungan kalian stagnan gitu. Tapi bukan berarti kalau misalnya ada kekecewaan atau ada yang terputus atau cerai gitu ya, atau hanya dalam artian hubungan lebih rumit daripada yang ada sekarang gitu ya. Tapi bukan berarti kalian tidak ada perasaan lagi terhadap hubungan ini. Bukan berarti kalian tidak ada lagi perasaan terhadap satu sama lain. Kita punya kartu Three of Wands gitu ya, berbicara tentang terlepas dari semua perasaan yang cukup negatif ini, ada akhir, ada kekecewaan, ada stagnansi, overthinking gitu ya. Tapi kalian sebenarnya masih bisa melihat bahwa jauh di depan sana ada kesempatan untuk hubungan kalian bisa berkembang. Ada kesempatan untuk semua bisa membaik. Tapi jauh di depan sana masih perlu waktu, masih perlu proses, masih akan ada banyak tantangan yang terjadi gitu ya. Nah, salah satu penyebab kekecewaan ini, overthinking, stagnansi gitu ya, Ten of Swords akhir atau kondisi hubungan lebih rumit lagi. Ada beberapa dari kamu atau beberapa dari kalian yang ketahuan berhubungan dengan orang lain gitu. Jadi misalnya kamu ketahuan
kamu mengetahui kalau ternyata doi itu tidak hanya berhubungan sama kamu gitu ya, tapi berhubungan juga dengan orang lain. Berhubungan ini dalam artian bisa saja dekat atau genit atau benar-benar yang selingkuh berpacaran gitu-gitu ya. Atau misalnya atau misalnya kamu yang ketahuan sama doi gitu ya. Karena kan keempat kartu ini kan berbicara tentang tentang hubungan kalian di bulan Januari 2021 gitu ya. Jadi antara kamu atau dia ada beberapa dari kalian yang akan ketahuan kalau kalian ternyata sedang berhubungan dengan orang lain juga. Makanya jadi ada sakit hati, ada yang gara-gara ketahuan langsung putus, langsung diputusin gitu-gitu ya. Ada yang bingung gitu. Nah, tapi apapun permasalahannya secara spesifik di bulan Januari 2021, sejauh ini energinya cukup berat sih, cukup tough gitu ya, cukup sulit gitu. Tapi baik lagi, terlepas dari energi yang cukup negatif ini, cukup berat ini, tapi pada akhirnya kayak sebenarnya masih bisa melihat ke depannya ada harapan, cuman jauh di depan sana gitu ya. Oke, kartu selanjutnya kita punya kartu You Deserve Love gitu ya. Dalam artian gini, dalam artian di bulan Januari 2021, jadi gini, jadi kekecewaan ini sebenarnya adalah salah satu, jadi ada hikmah yang terjadi ada hikmah yang terjadi dari semua kejadian-kejadian atau momen-momen yang kurang kurang baik ini. Apa sih hikmahnya? Kalian akan lebih lebih merasa kayak oke, gua sekarang lagi jatuh gitu ya, tapi gua nggak bisa nih dibeginiin gitu loh. Nah, jadi itu kayak kalian tuh ada titik di mana kalian merasa kayak oke, aku ini seorang manusia, aku ini seorang laki-laki atau aku ini seorang perempuan gitu ya. Walaupun aku sayang, walaupun aku cinta, tapi bukan berarti aku bisa diinjak. Nah, lebih ada independence-nya. Aduh, bahasa Indonesianya gimana ya? Lebih ke kalian merasa lebih kayak aku nggak bisa diginiin gitu loh, lebih kayak ada power gitu. Nah, kamu merasa kayak kamu tuh pantas untuk dihargai, self love-nya naik, self appreciation-nya, self worth-nya naik gitu. Nah, itu positif karena kamu akan lebih menghargai diri kamu sendiri. Kamu menyadari atau kalian menyadari bahwa di bulan Januari 2021 dan bahkan ke depannya kalian tuh berhak mendapatkan cinta atau kasih sayang yang lebih dari ini. Nah, di sana kamu akan mulai mempertimbangkan apa yang sebaiknya kamu tanggapi dari kondisi yang ada ini, kondisi yang cukup rumit, baik kondisi hubungan ataupun emosional gitu ya. Selain itu, kita juga punya kartu Fourth Chakra Archangel Raphael gitu ya. Jadi kartu ini berbicara tentang self-love, healing gitu ya. Kartu ini berbicara bahwa di bulan Januari 2021, kalian atau kamu ataupun dia akan lebih menyadari bahwa oke, cinta itu, aku cinta kamu cinta aku gitu ya. Tapi cinta itu aku nggak boleh lupa kalau aku juga bisa memberikan cinta ke aku sendiri. Nah, jadi ada kesadaran di sana, ada kesadaran bahwa cinta itu yang terbesar itu dari diri sendiri. Sebagaimanapun orang lain mengecewakan kita gitu ya, walaupun kecewa, walaupun sedih, kesal gitu ya, tapi pada akhirnya kita sendiri, kamu sendiri yang bisa memberikan kamu kebahagiaan. Nah, di bulan Januari 2021 akan ada kesadaran ke sana gitu ya. Sekarang kita ke sarannya ya. Sarannya di sini adalah love makes the difference gitu ya. Love helps heal past hurts and provides a sense of security and self-worth. Nah, ini kan kita bicara lagi kan, security, self-worth gitu. Jadi dalam artinya gini, love helps heal past hurts. Cinta membantu menyembuhkan luka-luka terdahulu atau trauma-trauma terdahulu. Dan cinta memberikan rasa secure, rasa aman, dan rasa self-worth. Self-worth itu bahasa Indonesianya apa ya? Self-worth. Lebih menghargai atau gua ini berharga loh gitu. Aku ini berharga loh. Nah, jadi gini. Jadi sarannya adalah cinta itu um, cinta itu harus membuat kamu bahagia pastinya gitu ya. Cinta itu harus membuat kamu berkembang. Cinta itu harus membuat kamu sembuh dari trauma-trauma atau luka-luka terdahulu. Cinta itu harus membuat kamu merasa dihargai, merasa secure. Nah, sekarang kamu introspeksikan dulu. Apakah yang doi berikan kepada kamu membuat kamu merasa seperti itu atau tidak gitu. Nah, itu yang harus kamu jadikan bahan evaluasi gitu ya, bahan pertimbangan. Walaupun kamu cinta sama dia, tapi ternyata dia menyakiti kamu atau justru sebaliknya. Coba dipertimbangkan kembali apakah itu cinta, apakah itu
affection gitu ya, apakah itu baik gitu. Nah, itu menjadi pertimbangan gitu. Itu menjadi pertimbangan karena di sini kan ada you deserve love juga gitu ya. Ini berbicara tentang di bulan Januari 2021 akan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Oke, gue diperlakukan seperti ini. Gak bisa nih kayak gini gue diperlakukan seperti ini, maka ke depannya gue harus gimana? Nah, ke depannya gue harus gimana itu kan ada langkah-langkah tertentu, ada satu langkah spesifik yang akan kamu ambil atau yang akan kalian ambil gitu kan. Nah, dalam memperkuat atau meyakinkan diri kalian atau meyakinkan diri kamu atas apa yang sebaiknya kamu ambil, apa yang sebaiknya kamu lakukan, pertimbangan kembali di selama ini bagaimana kamu memperlakukan dia, dia memperlakukan kamu gitu. Apakah bagaimana kalian memperlakukan satu sama lain itu termasuk ke dalam definisi cinta. Apa itu definisi cinta? Tadi membuat kamu merasa secure, merasa aman, nyaman, membuat kamu merasa dihargai, membuat kamu bisa sembuh dari trauma-trauma atau luka-luka terdahulu. Nah, ini dijadikan pertimbangan gitu ya. Oke, selanjutnya ada informasi-informasi tambahan gitu ya. Oke, di sini ada apa namanya? Di sini ini ada inisial, bisa inisial nama kamu ataupun nama doi, ada juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan terkait, misalnya tanggal atau bulan jadian, PDKT, pertama kali PDKT, pertama kali jalan bareng, misalnya pertama kali menikah, sorry. Ya, tapi itu juga bisa sih. Maksudnya tanggal pernikahan gitu, lalu misalnya tanggal pacaran gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan terkait dengan kalian gitu ya. Dan juga ada zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Capricorn ataupun zodiak doi kamu gitu. Nah, jangan lupa ini general reading. Jadi kalau informasi-informasi yang aku ambil ini tidak ada terkait kamu, jangan khawatir, tidak apa-apa gitu ya. Balik lagi, ambil apa yang resonate, ini general reading gitu ya. Aku mulai tarik informasi tambahan untuk para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Informasi tambahan untuk para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Informasi tambahan. Terima kasih. Oke. Kita punya 16. Kita punya Februari. Kita punya Maret. Kita punya 19. Kita punya Cancer. Kita punya April. Kita punya Pisces atau Pisces. Kita juga punya 15. Kita punya 29. Lalu kita punya 23. Kita punya Mei. Kita punya Oktober. Kita punya Juni. Kita punya Mei lagi. Kita punya 12. Kita punya 6 atau 9. Kita punya W. Ini W atau M ya? W atau M gitu ya. Ini harusnya W sih. Ini W. W gitu ya. Ini W. Karena M itu seperti ini. Beda tuh. Beda ya. Ini W. Lalu kita punya Maret. Kita punya I. Kita punya Maret lagi. Kita punya Aries atau Aries. Kita punya Aquarius gitu ya. Aquarius. Kita juga punya Agustus. Kita juga punya Oktober. Kita punya November. Kita punya Aries lagi atau Aries. Kita punya 1. Kita punya 20. Kita punya V. Kita punya 28. Kita punya Juli. Juli lagi. S. Kita punya Februari. Kita punya Aries. Kita punya September. Kita punya 7. Kita punya B. Kita punya Sagittarius. Kita punya Juni. Kita punya Capricorn. Mungkin kamu berhadapan dengan sesama Capricorn. Kita punya 3. Kita punya C. Lalu kita punya W lagi. Lalu kita punya September. Lalu kita punya Pisces atau Pisces. Lalu kita punya September. Lalu kita punya 9 atau 6. Lalu kita punya Juni.
kita punya 18, kita punya Juli, kita punya Capricorn lagi, kita punya Januari, kita punya April, kita punya I lagi, kita punya September, kita punya Juli, lalu kita punya H, lalu kita punya 30, kita punya Agustus, lalu kita punya Scorpio, lalu kita punya J, kita punya 2, 4, 23, F, Q, dan yang terakhir kita punya November gitu ya. Sekian teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.